Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Nining Aryani SPD, guru ekonomi di SMA Negeri 4 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran ekonomi di kelas 10 semester 2 pada bab 9 tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Materi pembelajaran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan ekonomi berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dan menyajikan laporan tentang peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha melalui media lisan dan tulisan, serta memiliki rasa tanggung jawab, disiplin atau berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi atau bekerja sama, berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan hari ini, di materi BUMN, kita akan bahas pengertian BUMN, ciri-ciri, tugas dan tanggung jawab, peranan, bentuk-bentuk, kelebihan dan kekurangan. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Apa itu BUMN? Ya, mungkin kita semua pernah mendengarnya. BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang telah dipisahkan. Ciri-ciri BUMN. 1. Kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah. 2. Merupakan sumber pemasukan negara. 3. Segala resiko ditanggung oleh pemerintah. 4. Produknya dinikmati oleh semua kalangan. 5. Melayani semua kepentingan umum dan publik. Tugas BUMN. Sebagai sarana pemerintah, sebagai sumber pendapatan negara, menyediakan barang dan jasa, sebagai lahan terciptanya lapangan pekerjaan, mencegah monopoli, mengembangkan UMKM koperasi dalam masyarakat, stimulasi atau pioner, mengelola sumber daya alam. Selanjutnya lagi, peranan BUMN. Jika ditinjau dari maksud dan tujuan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, serta mengejar keuntungan. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan, sektor swasta dan koperasi turut andil memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Masih semangat semuanya? Baiklah, selanjutnya kita beralih pada kelebihan dan kekurangan BUMN.
Kita mulai dari yang pertama. Kelebihan BUMN. Adapun kelebihan BUMN yang perlu kalian ketahui, yang pertama, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara hingga kelangsungan usahanya terjamin. Tiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya, yang kedua, kita beralih ke kekurangan daripada BUMN itu sendiri. Yang pertama, menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua, mengembangkan usaha terhambat karena banyaknya aturan dari pemerintah. Ketiga, beberapa sektor mendapatkan keuntungan yang tipis, bahkan merugi karena terbatas pengelolaan, faktor produksi, dan keterbatasan undang-undang. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk-bentuk BUMN. Apa saja BUMN itu? Yang pertama, perusahaan jawatan atau sering disingkat dengan Perjan. Yang kedua, perusahaan perseroan atau sering juga disingkat dengan Persero. Yang ketiga, perusahaan umum yang sering disingkat dengan Perum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk BUMN yang pertama, yaitu perusahaan jawatan atau sering disebut dengan Perjan. Perusahaan jawatan adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, serta tidak terbagi atas saham-saham. Kemudian, ciri-ciri perusahaan jawatan. Yang pertama, karyawan berstatus pegawai negeri. Kedua, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum. Keempat, berada di bawah Departemen Dirjen atau pemerintah daerah terkait. Kelima, permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak dalam departemen terkait. Keenam, bagi Perjam berlaku hukum publik, yang berarti bila perusahaan ini dituntut, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Yang ketujuh, dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. Terakhir, yang kedelapan, Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara. Selanjutnya, contoh perusahaan jawatan atau Perjan. Ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau disingkat dengan RSCM, Televisi Republik Indonesia atau sering disingkat dengan TVRI, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi atau sering disingkat dengan RSUP Karyadi, Radio Republik Indonesia atau sering disingkat dengan RRI. Oke, sekarang kita beralih pada bentuk BUMN yang kedua, yaitu perusahaan perseroan atau sering disingkat dengan Persero. Pengertian perusahaan perseroan ini merupakan
badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara dengan sistem pembagian saham profit oriented. Modal dalam bentuk saham tersebut paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Tujuan utama yakni untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Ciri-ciri perseroan. Yang pertama, tujuan utama mencari laba atau komersial. Yang kedua, modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang merupakan saham-saham. Yang ketiga, dipimpin oleh direksi. Keempat, pegawainya berstatus pegawai swasta. Kita lanjut. Contoh perusahaan perseroan. Ini seperti Garuda Indonesia, PT Telkom Indonesia, Pertamina, Bank Mandiri, atau PT PLN yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk BUMN yang ketiga, yaitu perusahaan umum atau sering disingkat dengan PERUM. Pengertian daripada perusahaan umum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama daripada perusahaan umum untuk melayani masyarakat dan mencari profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian, ciri-ciri daripada perusahaan umum. Yang pertama, statusnya adalah sebagai badan hukum. Kedua, mempunyai dua tujuan, yaitu melayani kepentingan umum dan untuk mencari profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketiga, modalnya berasal dari aset negara yang dipisahkan. Keempat, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Kelima, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Keenam, memiliki kekayaan sendiri dan bergerak di bidang jasa layanan umum. Ketujuh, laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk memperoleh pengesahan. Nah, kita masuk pada contoh perusahaan umum. Yang pertama ada Perum Damri atau Armada Republik Indonesia. Bergerak di bidang angkutan penumpang dan barang. Yang kedua, kemudian Perum Pegadaian. Ini bergerak di bidang lembaga keuangan berupa penyaluran dana ke masyarakat. Selanjutnya lagi Perum PNRI atau sering disingkat kepanjangan dari Percetakan Negara Republik Indonesia. Ini bergerak di bidang percetakan negara. Kemudian ada juga Perum Perhutani yang bergerak di bidang perencanaan, pengusahaan, pengurusan, dan perlindungan hutan yang terletak di wilayah kerjanya. Masih semangat semuanya? Kalau tadi pada pembahasan awal, di BUMN itu ada
ada kelebihan serta kekurangan. Sekarang, untuk lebih terperinci, bentuk-bentuk BUMN itu tadi juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Saya akan bahas di sini. Yang pertama, kelebihan daripada perusahaan umum. Yang pertama, seluruh keuntungan perusahaan umum menjadi keuntungan negara. Kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian, adapun kekurangan daripada perusahaan umum. Yang pertama, pengelolaan perusahaan umum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Kedua, sejumlah besar aturan birokrasi dapat menghambat perkembangan perusahaan umum. Ketiga, pengelolaan perusahaan umum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kita beralih untuk kelebihan dan kekurangan perusahaan jawatan. Oke, kelebihan daripada perusahaan jawatan. Yang pertama, modalnya terjamin, yaitu dari negara. Kedua, tidak mencari keuntungan ataupun profit karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat, sehingga perusahaan jawatan tidak terpengaruh oleh kekurangannya. Selanjutnya, kekurangan daripada perusahaan jawatan, yaitu sebagai salah satu perusahaan yang kurang mandiri, termasuk dalam pengembangannya. Kemudian, kita beralih pada perusahaan perseroan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan perusahaan perseroan. Yang pertama, mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Yang kedua, modal untuk pendiriannya berasal dari saham atau separuhnya dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan berupa saham-saham. Kekurangan daripada persero. Yang pertama, tidak memperoleh fasilitas negara. Yang kedua, pegawainya berstatus pegawai swasta. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.